Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dan Bapak dosen yang menyaksikan. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan tentang tugas besar yang kedua. Jadi di video kali ini, kami semua akan memaparkan tentang tugas Big Data dari kelompok kami. Jadi, kami akan menganalisis tentang kebakaran hutan yang mungkin akan terjadi di masa depan dengan membandingkan dengan kebakaran hutan yang terjadi di Portugal tahun lalu. Nah, sebelum itu, persilahkan saya untuk memperkenalkan masing-masing dari kelompok kami. Kenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan NIM 1692183. Halo, saya Bilal Saputra dengan NIM 1692191. Saya Fasin dengan NIM 1692179. Saya Ciara Nuspian dengan NIM 169211187. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke pemaparan dari analisis Big Data dari kelompok kami. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pemaparan Big Data dari kelompok kami, yaitu Big Data tentang forest fire atau kebakaran hutan. Nah, di sini ada nama-nama dari kelompok kami yang sudah kami kenalkan di awal, yaitu ada Cairani, Faustin, Ridwan, dan Bilal Al-Kasih. Pertama, saya akan menjelaskan tentang Big Data menurut para ahli. Yang pertama, menurut CNET, yang dia ambil dari paper yang berjudul Big Data Security Issues and Challenge tahun 2015. Menurut beliau, Big Data is an evolving term that describes any voluminous amount of structure, semi-structure, and unstructured data that has the potential to be mined for information. Nah, yang kedua, menurut Dauklani, beliau mengkarakterisasi Big Data dalam 3V, yaitu volume, consisting of enormous quantities of data. Yang kedua, velocity, speed in a real time. Yang ketiga ada variety, being structured, semi-structured, and unstructured. Nah, jadi apa itu Big Data nih? Kesimpulan dari semuanya ya. Jadi Big Data itu kita bisa mengartikannya sebagai sebuah kumpulan data mengenai suatu hal di mana data tersebut jumlahnya sangat banyak, baik terstruktur, semi-struktur, maupun tidak berterstruktur. Yang darinya kita bisa menggali informasi atau menemukan suatu pola terhadap suatu hal. Nah, pentingnya Big Data itu apa sih? Jadi pentingnya Big Data itu yang pertama buat decision. Big Data berperan besar membantu membentuk suatu keputusan dalam bisnis maupun perekonomian. Misalnya, keputusan yang dapat didasari data pembelian dan penjualan untuk mengetahui apa yang lebih disukai masyarakat. Yang kedua ada pattern. Walau terlihat acak, beberapa hal dapat memiliki kaitan dengan faktor-faktor tertentu. Di sini kita dapat menemukan pola yang tepat untuk memprediksi apa yang akan terjadi, bahkan untuk mencegahnya. Yang ketiga itu ada information and knowledge. Data berperan penting dalam memberikan informasi dan pengetahuan akan suatu hal. Berasal dari data yang didapatkan, kita dapat mengetahui pengetahuan baru yang akan berguna dalam inovasi dan masa yang akan datang. Jadi untuk materi berikutnya, kami akan membahas mengenai kebakaran hutan itu sendiri atau disebut dengan forest fire. Kebakaran hutan ini sendiri adalah salah satu bencana terbesar dan sangat berbahaya di dunia. Nah, forest fire atau kebakaran hutan ini dapat kita artikan sebagai api yang tidak diinginkan dan tidak terkendali pada suatu daerah bervegetasi dan mudah terbakar. Kebakaran hutan ini akan memberikan dampak yang sangat besar dan berbahaya apabila tidak dicegah dan diatasi secara tepat dan cepat ya teman-teman. Oke, kemudian berikut adalah bahaya dari kebakaran hutan atau dampak negatif yang dihasilkan dari kebakaran hutan. Yaitu ada 3 poin. Yang pertama akan menyebabkan kematian tentunya, yang kedua kerusakan pada ekosistem, dan yang ketiga akan menyebabkan polusi atau pollution. Nah, untuk poin yang pertama adalah kematian. Tidak hanya hewan maupun tumbuhan, manusia pun juga berpotensi meninggal dunia akibat dari kebakaran hutan. Nah, apa sih yang menyebabkan manusia dapat mengalami kematian karena adanya kebakaran hutan? Jawabannya adalah asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan tersebut. Karena asap hasil pembakaran yang masif dapat mengakibatkan kerusakan pada organ pernapasan yang ada dalam tubuh manusia.
Apabila kerusakan tersebut bersifat fatal, maka kerusakan tersebut dapat menyebabkan kematian pada manusia. Nah, kemudian untuk poin yang kedua yaitu kerusakan pada ekosistem. Kenapa sih ekosistem dapat rusak jika terjadinya kebakaran hutan? Yaitu karena kerusakan hutan mengakibatkan kerusakan ekosistem yang ada yang sebelumnya ada dan terawat, seperti beberapa hewan yang kehilangan tempat tinggal, kemudian hilangnya sumber makanan, yang dimana akibat terburuknya adalah terjadinya kepunahan pada hewan dan makhluk hidup lainnya yang ada di hutan. Oke, yang poin terakhir yaitu adalah menyebabkan polusi. Apa sih yang menyebabkan polusi? Tentu saja polusi ini diakibatkan karena asap yang dihasilkan oleh kebakaran hutan, yang dimana hasil asap yang diberikan oleh kebakaran hutan itu berjumlah sangat banyak dan sangat besar, yang mengakibatkan akan terjadinya polusi dan mengganggu organ pernapasan pada manusia. Selain kesehatan, asap itu sendiri dapat mengganggu kegiatan sehari-hari, dari aktivitas manusia yang biasanya dilakukan. Contohnya yaitu adalah terganggunya aktivitas transportasi udara. Apa sih yang harusnya kita lakukan gitu? Nah, seperti yang sudah kelompok kami lakukan, kami telah mengambil data yang ada mengenai kebakaran hutan yang terjadi di Portugal pada tahun 2000 bulan Januari hingga tahun 2003 pada bulan Desember. Nah, data ini dibuat oleh Paulo Cortez dan Aníbal Moraes yang dibuat pada tahun 2007 untuk memprediksi tempat yang terjadi kebakaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sebagian dari hasil pengolahan data kami. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang data yang kami analisis. Data ini adalah data mengenai kejadian kebakaran hutan selama 3 tahun sejak Januari 2000 ke Desember 2003 di Portugal, tepatnya di Montevideo Park. Pada awalnya data ini dibuat oleh Paulo Cortez dan Aníbal Moraes untuk membuat AI untuk memprediksi letak kebakaran hutan yang akan terjadi selanjutnya. Namun sekarang data ini telah di-upload untuk digunakan riset oleh publik. Berikut adalah sampel karakteristik data yang kami analisis. Lengkapnya dapat dilihat pada link berikut. Pada big data ini, terdapat 2 kolom bertipe kategorikal ordinal yaitu kolom X dan Y. Lalu selanjutnya kolom M dan D adalah kolom bertipe kategorikal nominal. Dan 9 kolom selanjutnya adalah data bertipe kuantitatif kontinu. Berikut saya akan menjelaskan keterangan indeks yang digunakan pada data ini. Yang pertama adalah sumbu X dan Y yang menunjukkan koordinat kejadian kebakaran hutan di peta Montevideo Park. Yang ketiga dan keempat adalah M dan D menunjukkan waktu kejadian. Selanjutnya FFMC, DNC, BCEC dan menggunakan indeks dari sistem FYI. Yang ke-9 adalah temperatur menggunakan satuan Celsius. Lalu yang ke-10 adalah relative humidity yaitu kelembapan relatif 100%. The wind adalah kecepatan angin 6 km per jam. Lalu rain adalah kadar banyaknya hujan yang turun dalam milimeter per meter kuadrat. Dan yang terakhir area adalah luas terbakarnya hutan dalam satuan hektar. Selanjutnya, saya akan menunjukkan hasil rata-rata pengukuran indeks setiap bulan. Seperti dapat dilihat, pada kolom pertama itu adalah berisi indeks bulan dan kejadian selama 3 tahun. Jadi, Januari ini hitungnya Januari tahun 2000, Januari tahun 2001, Januari tahun 2003, juga dengan Februari dan jumlah seterusnya. Lihat dari tabel ini bahwa beberapa bulan jadi kejadian kebakaran, namun nilai areanya ini 0. Sebenarnya nilai ini tidak 0, tapi sangat kecil hingga mendekati 0 sehingga dapat ditulis sebagai 0 saja. Pada baris terakhir ini adalah rata-rata dari nilai indeks ini. Lalu berikut adalah tabel analisis deskriptif dari 9 indeks tersebut, yang terdiri dari mean, standard error, median, mode, standar deviasi, variasi sampel, kurtosis, tuners, range, minimum, nilai minimum, dan maksimum, sum, dan count yaitu jumlah data. Berikut saya tunjukkan tabel korelasi dari 9 indeks tersebut.
Korelasi adalah nilai yang digunakan untuk mengetahui seberapa berhubungannya dua variabel atau lebih. Ukuran korelasi itu bisa dari 1 sampai dengan -1. Ukuran negatif menunjukkan bahwa variabel bersangkutan tersebut berbanding terbalik. Sedangkan nilai positif menunjukkan bahwa kedua variabel yang bersangkutan saling berbanding lurus. Semakin dekat dengan korelasi tersebut ke 1 maupun -1, maka hubungan mereka semakin erat. Sedangkan semakin dekat nilai tersebut ke 0, maka hubungan di antara variabel sangat sedikit atau hampir tidak berhubungan sama sekali. Dapat dilihat dari 9 indeks ini, yang paling berhubungan adalah DMC dan DC dengan korelasi dengan nilai 0,08. Sedangkan yang paling tidak berhubungan adalah area dan range dengan nilai -0,007. Nah, berikut ini adalah grafik yang menunjukkan hubungan FFMC, DMC, DC, dan EC. Dapat dilihat bahwa FFMC mengalami lonjakan yang besar dari Mei hingga November, sedangkan DMC mengalami lonjakan sangat kecil pada Mei sampai dengan Oktober, dan DC dan EC hampir tidak terpengaruh sama sekali. Selanjutnya adalah grafik keadaan faktor alam yang menunjukkan hubungan antara temperatur, kelembapan relatif, kecepatan angin, dan area kebakaran. Dari grafik ini dapat dilihat bahwa yang paling berhubungan adalah kelembapan relatif dengan area kebakaran. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai beberapa beberapa indeks terhadap waktu. Dan di sini yang pertama kali yang terlihat adalah FFMC. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa urutan yang ada di bawah itu 0, 100, 200, 300 hingga ke 600 itu bukan merupakan urutan hari tanggal, namun itu adalah urutan hari kejadian, tepatnya dalam urutan bulan. Jadi tiap harinya itu sudah kami urutkan tiap harinya dari awal Januari hingga Desember. Dan apabila kita hitung, maka pertengahan antara hari ke-100 hingga hari ke-200 adalah sekitar bulan Juni-Juli, dan akhir September itu pada sekitaran hari ke-500. Dan di sini yang pertama kali adalah indeks FFMC, di mana apabila kita lihat bentuk grafik tersebut, walaupun sudah kita buat plot, itu memiliki nilai yang cukup konstan antara 80 hingga 100, dan nilainya cukup mulai naik pada rentang hari ke-0 hingga hari ke-100, dan sisanya pada keadaan yang tinggi dan mulai turun secara perlahan. Lalu berikutnya adalah indeks DC, di mana pada pertengahan antara hari ke-100 hingga hari ke-200, di mana itu merupakan sekitaran bulan Juni-Juli, itu memiliki nilai yang sangat tinggi dibandingkan dengan hari-hari lainnya, terutama pada sebelum bulan Juni dan Juli, karena setelah Juni-Juli hingga ke bulan September itu memiliki nilai yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada hari-hari lainnya, dan begitu pula dibandingkan dengan bulan setelah September, yaitu Oktober, November, Desember, di mana selain frekuensinya sedikit, selain frekuensi kebakarannya itu sedikit, dia di situ juga terlihat indeks DC-nya itu juga sangat turun. Lalu di sini adalah indeks DMC, di mana apabila kita lihat dia memiliki nilai yang cukup tinggi pada sekitar hari ke-100 hingga hari ke-250. Pada sekitaran itu dia mengalami kenaikan dan nilai yang cukup tinggi. Begitu pula pada setelah hari ke-250 hingga sekitaran hari ke-400 itu memiliki nilai yang cukup tinggi dibandingkan pada hari-hari lainnya. Dan di situ juga terlihat bahwa pada awal Januari hingga pada sekitaran bulan Agustus, yang kita lihat itu apabila kita hitung bulan Agustus itu sekitar di antara hari ke-150 hingga hari ke-300 itu mengalami kenaikan dan mulai turun lagi pada bulan September, di mana bulan September itu pada sekitar angka hari ke-300 hingga hari ke-490. Jadi nilainya itu pada bulan Juni, Juli, Agustus, September itu memiliki nilai yang lebih tinggi daripada hari-hari lainnya. Lalu di sini adalah indeks EC, di mana nilainya itu cukup konstan antara 0 hingga 200, dan apabila kita lihat juga di sini itu dia mengalami kenaikan pada
awal Januari, maksud saya pada bulan Januari hingga ke bulan-bulan Agustus itu dia mengalami kenaikan, dan selanjutnya dia mengalami penurunan sedikit. Namun apabila kita lihat masih bisa dikatakan kalau itu nilainya cukup konstan antara 0 hingga 20. Lalu di sini adalah grafik temperatur terhadap waktu, di mana pada hari ke-150 atau yang bisa kita perkirakan di antara angka, maksud saya tepat di tengah rentang antara 100 hingga 200, dia memiliki nilai yang cukup tinggi dibandingkan pada sebelumnya, hingga ke akhir tahun, maksud saya hingga ke bulan terakhir yaitu bulan Desember. Lalu di sini juga ada RH, di mana dia itu nilainya cukup tersebar pada awal bulan, maksud saya pada bulan Januari hingga ke bulan Desember memiliki nilai yang cukup tersebar, namun apabila kita lihat itu dia cukup terkumpul pada rentang 20 hingga 60. Lalu di sini adalah indeks angin terhadap waktu, nilainya lebih tersebar daripada RH atau relative humidity atau kelembapan yang ini. Lalu yang terakhir ini adalah grafik hujan pada hari-hari pendeteksian kebakaran tersebut, di mana dia sangat terlihat kalau dia itu membentuk grafik yang lurus pada indeks 0. Lalu pada area dia cukup, apabila kita lihat indeksnya itu cukup mengalami pergejolakan, maksud saya sempat mengalami naik turun pada sekitaran hari ke-100, hari ke-200 hingga ke-300, dan 400 ke 500. Sedangkan selebihnya, yaitu di luar hari-hari itu, dia mengalami grafik yang cukup lurus di angka 0, di mana artinya pada rentang-rentang yang saya sebutkan tadi dia mengalami kebakaran yang nilainya itu cukup besar dibandingkan pada hari-hari lainnya. Nah, di sini adalah perbandingan secara kategori tiap waktunya indeks-indeks FFMC, DMC, DC dengan EC. Apabila kita lihat yang warnanya paling tua adalah FFMC, lalu yang sedikit lebih muda DMC, lalu lebih muda lagi DC, dan yang sangat muda itu adalah EC. Dari sini yang paling tidak terlihat adalah EC karena nilainya cenderung sangat kecil dibandingkan dengan FFMC dan terutama dibandingkan dengan DC. Karena nilai DC itu dia mengalami kenaikan yang sangat tinggi pada bulan Juni hingga bulan Oktober, namun juga memiliki nilai yang cukup tinggi juga pada bulan Desember. Sedangkan FFMC nilainya cukup konstan antara 0 hingga 100, dan DMC itu nilainya juga kurang lebih dia mulai mengalami kenaikan pada bulan Juni hingga bulan Oktober, begitu pula seperti dengan DC yang sudah saya sebutkan tadi. Dan selanjutnya ini adalah perbandingan rata-rata temperatur, RH, hujan, angin, dan area kebakaran per bulannya. Ini juga merupakan perbandingan tiap kategorinya. Namun apabila kita lihat yang terjadi pada bulan Januari, Mei, dan November, dia seperti tidak memiliki grafik. Sebabnya karena kelima indeks tersebut memiliki nilai yang sangat kecil dibandingkan dengan pada bulan-bulan lainnya. Dan di sini juga kami cantumkan grafik perubahan indeks DC terhadap waktu, di mana apabila kita lihat itu terjadi nilai yang sangat tinggi itu mulai pada rentang hari ke-145 hingga 153, dan nilainya cukup tinggi pada bulan-bulan selanjutnya hingga ke nilai hari ke-497 hingga ke hari ke-505, karena di situ merupakan akhir bulan September. Dan di sini juga ada grafik terhadap waktu, yaitu grafik indeks FFMC yang nilainya itu cukup konstan, namun beberapa kali mengalami nilai yang sangat rendah. Dan selanjutnya yang kami cantumkan juga ada statistik, di mana statistik ini menerangkan standar deviasi, rata-rata, nilai maksimum, dan nilai minimum dengan rumus-rumus yang ada pada Microsoft Excel, yang rumusnya sudah kami cantumkan juga di bagian kanan sesuai dengan barisnya. Dan di sini juga terlihat nilai maksimum dan nilai minimum yang memiliki
yang juga merupakan range dari nilai-nilai indeks FFMC, DC, DMC, dan EC, juga begitu pula dengan temperatur, kelembapan atau relative humidity atau RH, angin, hujan, dan area kebakaran. Di sini apabila kita lihat nilai rata-rata area hujan itu memiliki nilai yang sangat jauh dibandingkan dengan nilai maksimum, tidak seperti nilai-nilai pada indeks lainnya, karena seperti yang kita lihat tadi pada scatter plot bahwa nilai tersebut, nilai maksimum itu terjadi pada nilai yang sangat-sangat tinggi dibandingkan dengan nilai-nilai lainnya yang apabila kita rata-ratakan, yang apabila kita lihat grafiknya itu menyerupai garis yang sangat datar dan berada pada nilai yang sangat rendah sekitaran 0. Dan di sini juga ada persentil yang apabila kita perhatikan juga pada DMC dan DC serta EC, dia memiliki nilai yang cukup jauh antara persentil ke 10 hingga persentil ke 25. Ini menandakan nilai terkecil antara DMC, DC, dan EC itu, maksudnya nilai pada persentil ke 10 dan persentil ke 25 itu memiliki gap atau perbedaan yang sangat jauh, dan itu bisa kita artikan sebagai bahwa data tersebut memiliki variasi yang cukup besar. Lalu di sini saya akan mencoba untuk menarik kesimpulan dari yang sudah dipaparkan oleh saya dan teman-teman saya, bahwa FFMC, EC, DC, dan DMC itu apabila kita simpulkan, mereka semua memiliki pengaruh atau memiliki korelasi dengan frekuensi kebakaran hutan, di mana si grafik FFMC, EC, DC, dan DMC itu juga mengalami peningkatan seiring dengan frekuensi kebakaran itu naik. Sebabnya apabila kita telusuri bahwa FFMC itu merupakan indikator terjadinya penyulutan api. Jadi pada hari-hari kejadian itu memiliki indikator FFMC yang cukup tinggi dan cukup konstan juga pada Januari hingga Desember, namun juga mengalami kenaikan sedikit, di mana ketika terjadinya kenaikan itu juga terjadinya frekuensi kebakaran yang cukup lebih besar daripada yang lainnya. Begitu pula dengan EC yang memiliki kaitan dengan penyebaran kebakaran hutan, DC dengan DMC juga. Dan apabila kita lihat juga kebakaran hutan itu frekuensinya itu juga memiliki korelasi dengan temperatur, di mana korelasinya itu adalah berbanding lurus, karena ketika frekuensinya itu tinggi maka temperatur itu juga naik, namun menyebabkan kelembapan itu turun, sehingga grafiknya itu cukup berbanding terbalik pada kelembapan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami semua mengucapkan terima kasih atas semua pihak yang sudah melakukan banyak penelitian, meluangkan waktu mereka untuk membuat penelitian yang bisa dijadikan riset, dan salah satunya yang kami gunakan di sini, terutama untuk Paulo Cortez dan Anibal Morais yang sudah membuat data atau big data yang kami buat sebelumnya, yang kami gunakan untuk menjadi data analisis ini. Selebihnya kami ucapkan terima kasih dan sekian. Nah, gimana nih teman-teman tentang pemaparan tugas besar kedua dari kelompok kami nih, yang membicarakan tentang analisa data kebakaran hutan yang mungkin akan terjadi di Portugal. Nah, setelah itu kami akan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada penonton dan Bapak Ibu dosen yang sudah menonton video kami. Jangan lupa juga buat subscribe, like, dan komen. Nah, kami juga mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Dan terima kasih semuanya yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.